Oke ya, hari ini saya mau menceritakan pengalaman saya tentang perjalanan saya, bagaimana saya menjadi orang spiritual. Hmm. Jadi ceritanya begini, pada saat itu saya waktu umur 4 tahun, ini berawal dari umur saya 4 tahun aja. Karena apa? Ini waktu masih saya ingatnya itu di usia yang ini. Yang sebelum-sebelumnya saya nggak ingat. Usia saya 4 tahun, saya meninggal oleh bapak saya, bapak kandung saya. Nah, itu kejadiannya di Sidoarjo. Saya lahir di Sidoarjo. Sedangkan 10 saudara itu, saya anak yang terakhir, anak bungsu. Jadi, saya lah satu-satunya yang lahir di Sidoarjo. Sedangkan saudara saya semuanya itu lahir di Surabaya. Nah, bapak saya dulu itu pegawai swasta. Dia kerja di Genteng Kali, Surabaya. Kerjanya di perusahaan swasta, perusahaan percetakan majalah, percetakan koran itu di Surabaya, di Genteng Kali itu. Nah, perekonomian bapak saya, keluarga saya waktu itu, sebelum saya lahir, itu orang yang sangat amat berkecukupan, adalah orang mampu di daerah desa sana. Tergolong bapak saya itu orang yang paling sukses, ya. Sampai-sampai banyak orang-orang yang bercerita kepada saya, itu orang-orang tua. Dulu itu bapakmu itu orang kaya di desa sini, orang yang mampu. Kalau Sabtu malam Minggu itu, orang-orang yang utang uang ke bapakmu itu sampai digelarin tikar itu di rumahnya itu. Digelarin tikar. Ibumu itu disuruh buat ketan itu, dibungkus sama kain, sama daun pisang itu. Jadi orang-orang yang hutang itu dikasih uang sama bapak, pulangnya dikasih, kalau orang Jawa itu dibilang kayak oleh-oleh gitu ya, kayak oleh-oleh itu ya, ketan itu. Dan itu setiap Sabtu malam Minggu itu banyak orang-orang yang bercerita kepada saya, orang-orang tua itu. Jadi saya belum tahu kejadian itu karena saya belum lahir. Nah, pada saat saya masih ingat di usia saya yang umur 4 tahun itu, ya, bapak saya udah nggak kerja lagi, dia tinggal di desa. Dan ibu saya kerja di Surabaya, kerja di restoran sebagai juru masak. Nah, setelah tahun 74, usia saya umur 4 tahun, bapak saya meninggal dunia. Sudahlah, meninggal dunia. Akhirnya saya dibawa sama ibu pulang ke Surabaya di usia yang 4 tahun itu. Nah, tahun 75 ibu saya menikah lagi. Nah, saya punya bapak tiri, ya, punya bapak tiri. Dia orang Mojosari, dia keturunan dari Madura, orang dari Sumeneb, dia bapak tiri saya itu. Dia orang yang hebat, dia orang yang kuat, ya cukup berpengaruh di daerah sana itu. Ya kebetulan saya tinggal sama bapak tiri saya itu di daerah Kedunganyar. Kedunganyar di 43, nomor 43. Bapak saya di situ tuh, bapak tiri saya itu punya rumah itu 3. Yang 2 dikontrain, yang 1 disewain. Nah, dari situlah awal mulanya saya hidup di Surabaya sama ibu sama bapak saya. Setelah itu, dalam perjalanan itu di sana itu, bapak sama ibu itu mendapat permasalahan-permasalahan. Ibu saya itu diganggu sama orang. Diganggu-ganggu sama orang. Kalau di Jawa itu namanya kena santet ya. Perutnya tuh besar, kayak dandang gitu, besar segini. Dibawa berobat ke kiai, ke dukun-dukun, ya, orang-orang pintar di sana, keliling semuanya, nggak menemukan hasil, nggak menemukan jalan. Nah, sampai pada suatu ketika itu akhirnya terus dia menemukan obatnya dan bisa mengobati penyakit gangguan gaib itu. Sembuh ibu saya. Dan itu mengeluarkan biaya yang sangat banyak. Sampai-sampai dia menjual salah satu rumahnya itu, yang dikontrakin itu. Tinggal 2 rumahnya. Nah, tidak cukup sampai di situ. Ibu saya dicoba lagi, diuji lagi. Ibu saya kena penyakit tumor. Tumor di dalam kandungan. Nah, besar tumornya itu. Dioperasi di rumah sakit Karangmenjangan. Rumah sakit Karangmenjangan. Kalau sekarang mungkin namanya rumah sakit apa, enggak tahu. Dulu namanya rumah sakit Karangmenjangan. Di sana dioperasi dan dikeluarkan tumornya itu sekitar 2,5 kilogram.
Nah, itu zaman dulu tuh mengeluarkan uang yang sangat banyak. Ginjalnya ibu saya tinggal satu, katanya diganti plastik satunya, nggak ngerti saya. Nah, dari situlah akhirnya terus mulai kehidupan ibu dan bapak saya mulai melorot. Dia punya bisnis di pasar itu, dia punya bedak, punya dagangan, itu sampai terjual. Rumahnya semuanya habis semua terjual. Yang tadinya bapak saya itu punya rumah, 2, dikontrakin, 1 ditempatin. Dia punya becak sendiri, ya, dia punya tempat dagangan di pasar, semuanya itu hancur. Semuanya itu bangkrut total, semuanya habis. Nah, itu kejadiannya waktu habis itu saya sudah umur sekitar kalau nggak salah itu 7 tahun. Akhirnya dari Kedunganyar Gang 43 itu saya pindah ke Kedunganyar 47. Nah, 43 dengan 47 itu kayak gang gitu loh. Kayak gang, kita masuk gang, ini gangnya 43, ini gangnya 47. Lah, mulai umur 7 tahun itulah bangkrutnya ibu saya. Ibu saya, bapak saya bangkrut sudah. Mulailah yang tadinya dia itu menempati rumah sendiri, dan sekarang ini awal dari kita hidup merangkak dari bawah, bener-bener kita tuh nol. Kita nyewa di Kedunganyar 47 itu, kita nyewa rumah. Sewa rumah yang sangat amat sederhana. Dibilang sederhana ya bagaimana ya? Orang lantainya itu nggak ada yang namanya diplester, ya. Apalagi di keramik, belum ada keramik waktu itu, ya. Saya umur 7 tahun itu. Terus dinding-dindingnya itu bedek semuanya. Rumah kita kecil, sangat amat sederhana, ya. Mungkin sebagai tempat berteduh aja. Di situ kita posisinya kontrak. Nah, bapak saya kerja sebagai pengemudi becak. Hidup kita sangat kekurangan, kita amat sangat miskin waktu itu. Kalau bapak saya itu sebagai pengemudi becak, dia nggak mendapatkan uang. Kalau orang Surabaya bilang nggak oleh trek-trekan, kita nggak makan kita. Nah, sampailah saya beranjak agak besar lagi. Di usia 8 tahun saya mulai disekolahin. Jadi saya nggak pernah itu yang sampai melewati TK itu nggak ada zaman dulu tuh. Ya memang ada yang namanya sekolahan TK itu ada. Tapi bayangkan waktu zaman dulu tuh kita kan nggak punya uang, kita orang miskin. Jadi nggak bisa sekolah TK itu, ya nunggu. Banyak teman-teman saya sekolah TK, orang-orang yang mampu itu sekolah TK semua. Jadi saya ngintip. Kalau ada anak-anak sekolah TK itu saya ngintip di jendela gini. Nah, di TK-nya Bu Ar dulu tuh di Kedunganyar Wetan itu, saya ngintip. Anak sekolah-sekolah menyanyi, bermain, saya ngintip. Karena saya tuh nggak mampu sekolah TK. Akhirnya apa? Setiap hari saya ngintip itu yang di jendela itu, nah ditutup selambunya sama gurunya itu. Nggak dikasih ngintip saya. Akhirnya apa? Saya berlari ke Bromo. TK swasta di Bromo. Saya juga ngintip di sana. Berdiri di atas meja saya ngintip ini. Gimana sih sekolah TK itu? Saya senang sekali. Kepingin dalam hati itu, sekolah TK, tapi apa daya nggak mampu kita. Ngintip saya. Nah, dari hasil saya ngintip tiap hari itu saya memetik satu pelajaran yang berharga. Saya jadi bisa. Jadi apa yang orang-orang sekolah TK itu bisa, saya juga bisa. Sampai-sampai itu tetangga saya yang sekolah TK itu dia menyanyi, saya ikut menyanyi. Ibunya sampai cemburu. Kenapa kamu kok bisa menyanyi gini? Kamu kan nggak sekolah. Terus saya jawab apa? Dengan polosnya, saya ngintip tiap hari. Makanya saya itu bisa tahu semuanya yang orang-orang sekolah TK itu. Sampai orang-orang itu lulus TK, saya juga memetik hasilnya dengan jeripaya saya itu tiap hari ngintip itu. Bisanya dia yang sekolah itu saya juga bisa. Apapun yang dia lakukan saya juga bisa ngelakuin. Karena kita tiap hari itu saya ngintip terus, gitu, ngikuti terus pelajaran-pelajaran TK itu. Nah, di usia saya yang ke-8 tahun itulah saya mulai sekolah SD. Daftar saya di SDN Sawahan 7 nomor 346 di Surabaya, di Kedunganyar itu. SDN Sawahan 7 346. Nah, itu sekolah saya SD. Awal mula saya bersekolah. Itu di usia saya yang mungkin terlambat. 8 tahun saya. Kenapa saya terlambat sekolah sampai 8 tahun? Padahal waktu itu anak-anak itu ada yang 7 tahun ke sekolah gitu loh. Tapi saya agak lambatan sedikit. 8 tahun saya sekolah.
Zaman dulu tuh sekolah itu nggak masalah, mau kamu usia 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun tuh nggak ada masalah. Yang penting bisa nggak kamu sekolah. Nah, di Surabaya itu kalau orang sudah bisa masuk di SD negeri itu sudah sangat bagus. Karena kalau kamu nggak bisa masuk di SD negeri, kamu pasti akan sekolah di SDN swasta, dan itu bayar mahal. Kalau di swasta itu, kalau di Jawa Timur khususnya di kota besar Surabaya itu, kalau sekolah itu di swasta itu mahal. Kalau bisa itu diusahakan sekolah itu di SD negeri gitu. Berjuanglah saya dites karena apa? Pada saat saya dites itu saya kan bisa, kan saya kegiatan-kegiatan waktu orang-orang TK itu kan saya intip. Jadi akhirnya saya bisa diterima di SDN Sawahan 7. Itu pun ibu saya nggak sekolah, nggak ngerti. Dia tuh ngecek waktu saya diterima itu, dilihat itu di anunya itu, di papan itu. Dia tuh bengong ibu saya. Bu, sudah saya diterima apa belum? Ibu nggak tahu, orang ibu nggak rulis, nggak rulis itu misalnya nggak tahu tulisan gitu. Kan kasihan ngelihat pengumuman tapi dia nggak bisa menulis, nggak bisa membaca. Cuman bengong aja gini ibu saya. Saya bingung, Bu, saya diterima nggak ini kira-kira? Nggak tahu, aku gak ero, aku gak roles. Akhirnya ada satu orang ibu-ibu di sampingnya ibu itu nanya, kenapa Bu? Enggak, saya mau lihat ini anak saya itu diterima apa enggak gitu. Siapa namanya? Namanya kayak Sudin. Dilihatlah sama ibu yang sebelahnya itu. Oh, ini diterima, ini namanya ini diterima. Ibu saya senang sekali, berbunga-bunga, saya dipegangi, saya dipeluk. Kamu diterima katanya gitu di SD ini. Oh, saya diterima Bu. Iya. Ya udah. Mulanya saya diterima di SDN Sawan 7 itu. Saya bersekolah. Sekolah seperti halnya mereka-mereka semuanya. Nah, tapi saya cerita di sini bahwa saya itu adalah anaknya orang miskin. Bukan miskin lagi, udah fakir sudah. Fakir itu di bawahnya miskin. Kalau orang miskin itu setiap hari dia bisa makan. Dia punya pekerjaan dia. Jadi sekarang dia makan, besok itu masih ada yang buat dimakan lagi, itu masih ada. Tapi kalau saya ini golongan orang fakir itu, untuk hari ini makan itu belum tentu bisa. Dan sangat amat kesulitan gitu loh. Karena bapak saya hanya sebagai pengemudi becak. Ya kalau dapat penumpang, kalau enggak ya enggak makan lah kita. Sampai kadang-kadang kita makan itu ketemunya itu sore gitu. Mana ada yang namanya makan pagi, makan siang. Itu enggak mungkin itu terjadi. Dan saya setiap hari sekolah ya. Sekolah ini nggak pernah dikasih uang saku sama ibu saya. Satu kali pun saya nggak pernah dikasih uang saku. Buru-buru saya dikasih uang saku. Orang buat makan aja kesusahan, nggak ada gitu loh. Jadi kalau saya istirahat itu dari sekolah itu saya lari pulang ke rumah. Saya nggak bisa jajan, saya nggak punya uang, saya lari dari rumah. Nah, saya dari rumah itu pulang, lari. Ada gentong besar itu isinya air itu. Itu saya ambil pakai gayung itu, minum saya. Minum sepuas-puasnya supaya proteinnya ada, isinya ada. Terus ibu saya bilang, kenapa kamu pulang? Orang nggak ada yang dimakan kok kamu pulang? Kita loh nggak punya makanan apa-apa. Enggak, saya cuma minum aja kok. Habis ini balik lagi sekolah. Pulang lagi saya sekolah. Kembali sekolah lagi. Nah, dalam keadaan apa? Perut lapar. Udah jam 12 teng ditabuh, saya pulang ke rumah. Itu pun nggak ada nasi. Saya berpikir akhirnya, lah setelah saya sudah mulai sekolah SD itu sampai naik kelas 2, naik kelas 3, inilah awalnya saya itu hidup berdikari. Bagaimana saya bisa mendapatkan uang. Kelas 3 SD waktu itu saya umur 10 tahun. Itu saya mulai belajar mencari uang sendiri. Bagaimana caranya saya untuk mendapatkan uang. Umur 10 tahun bayangin. Saya keliling kampung jualan es. Keliling kampung. Ada Cina yang di sana itu punya kayak agen gitu, buat es itu. Saya datangin dia, Ci, aku mau jualan es, boleh Ci? Oh boleh. Nah, kenapa enggak? Ayo jualan dah kamu. Udah. Jual berapa, kamu ambil berapa? Nah, saya lupa waktu itu ambil berapa. Anggap ambil 25 lah. 25 itu ada tremosnya kecil gini, ada tremosnya. Dipegang gini. Keliling kampung jualan es. Nah, di situ mulai laku. Saya store ke tajiknya tadi ke Cina itu. Saya dapetin uang, dapetin untung. Di situ saya kasih ke ibu saya. Ibu saya tadi dapat jualan es itu. Besoknya saya keliling lagi.
yang lebih banyak lagi, ambil 2 kali lipat, ambil 50, saya keliling kampung lagi. Nah, seperti itu saya lakukan setiap hari saya. Setelah pulang sekolah itu saya pasti jualan es keliling kampung. Saya sempat-sempatin supaya apa? Bisa apa ya, membuahkan hasil, dapat uang gitu loh. Nah, berkembang lagi, esnya sudah mulai nggak jalan. Kalau pas musim-musim penghujan kayak gitu kan nggak laku es-esnya itu. Mana ada musim penghujan jualan es. Mikir saya gimana caranya ini. Cari saya orang-orang lagi. Akhirnya saya ketemu lagi sama orang Cina. Disuruh jualan kue sus. Kue yang bulat-bulat itu. Kue sus itu. Udah pakai tenong besar gini. Kiri kanan saya jualan itu. Tangan saya gini. Kiri kanan. Keliling kampung saya. Kue sus. Keliling-keliling kampung saya. Wih, memang berat waktu itu. Nah, pada saat saya jualan kue sus itu sudah, ya kelas saya, kalau nggak salah udah kelas 5 itu. Kelas 5 saya keliling kampung jualan kue sus. Ya kadang laku banyak, kadang laku sedikit, orang namanya jualan kan gitu. Disitulah saya itu berjuang sendirian. Dari mulai kelas 3 SD itu. Saya nyuci baju sendiri, saya cuci piring sendiri, saya setrika baju untuk sekolah juga sendiri. Saya mandiri dari kelas 3 SD, dari umur 10 tahun itu. Jadi nggak pernah saya itu minta tolong sama siapapun. Dan saya harus berjuang sendiri bagaimana saya bisa hidup, mendapatkan uang, membantu orang tua itu dari kelas 3 SD. Dan itu terus berlangsung kejadian itu. Sampai saya lulus SD, saya tetap saya berjuang. Ngirim-ngirim jajan ke sana, ke warung-warung. Itu ada tetangga saya yang nyuruh itu. Orang Madura itu nyuruh-nyuruh saya, anterin jajan saya di warung sana, anterin jajan saya di warung sana. Setiap hari sebelum sekolah itu pagi jam 6 itu saya udah keliling saya. Keliling waktu 1 jam itu saya berkeliling untuk nganterin jajan sambil berlari itu. Gajinya itu setiap minggu sekali. Nah, setiap minggu saya dapat gaji saya. Nah, gajinya saya kasih ke ibu saya, ini Bu, saya dapat gajian Bu. Semua selalu saya kasih ke ibu hasilnya, gitu loh. Kalaupun saya kadang-kadang dikasih sedikit buat beli es, beli jajan mungkin yang saya terima. Tapi yang terpenting dalam niat saya itu membantu orang tua saya yang kehidupannya yang notabene sangat amat miskin. Nggak punya apa-apa ibu saya itu. Tiap hari keliling ibu saya nyari hutangan. Bawa panci kecil keliling kampung di sana. Keliling kampung dia. Maksudnya keliling kampung itu ke tetangga-tetangga itu loh. Tetangga-tetangga terdekat itu loh. Pinjam beras buat makan. Itu pun kadang-kadang dikasih, kadang-kadang nggak dikasih sama orangnya. Apa semua orang itu baik? Ya kalau kita ketemu orang baik enak. Kadang-kadang ketemu orang itu juga nggak ikhlas, nggak baik. Ya, dia bilang begini, apa kamu? Kamu nggak bisa makan ya kalau nggak makan uang hutangan. Hah? Dasar kamu orang miskin gitu. Kemarin aja 1 kilo belum kamu kembaliin. Nah, sekarang kamu mau ngutang lagi? Nggak ada. Dasar kamu orang miskin kamu. Ibu sama saya sampai nangis ibu saya. Dari jauh saya didengar ibu saya diejek seperti itu, marahlah mendidih saya. Saya anak kandungnya, ibu yang saya cinta itu dihina orang, dibilang miskin. Memang kita miskin, tapi jangan dihina seperti itu. Saya nggak terima saya. Kamu tahu, tak ambilin palu itu. Saya ambil palu itu saya kejar orangnya. Biarlah kamu tak palu aja kepalamu kamu. Sekalian kamu mati. Kamu menghina ibu saya kamu. Walaupun ibu saya miskin, jangan dihina. Tak ambilin palu itu yang namanya pintu ditutup itu, ditutup sama suaminya itu, ditutup semuanya, jendelanya ditutup sama dia. Apa itu yang namanya pintu tak gador pakai palu, dor, keluar kamu, keluar kamu. Saya nggak terima kamu udah menghina ibuku. Akhirnya apa, ibu saya pingsan, blek pingsan. Saya tiba-tiba lihat ibu saya pingsan, ya sudah, palunya tak lempar, saya ambil ibu saya minta tolong sama orang-orang, yuk digotong yuk, bantuin saya gotong ibu saya. Saya bawa pulang ibu saya ke rumah, gotong dia. Sampai di rumah dia disadarkan dan akhirnya sadar. Dia ngomong sama saya, ya jangan kamu gitu sama orang ya. Memang kita itu orang miskin, ya udah. Jangan kamu marah-marah. Nanti kalau ada apa-apa kamu di penjara gimana? Kamu orangnya kamu bunuh, kamu di penjara bagaimana? Kamu gak kasihan sama ibu? Iya Bu, saya kasihan Bu. Ya udah. Akhirnya saya sadar saya udah. Saya nggak marah lagi saya. Nah, terus itu hari berganti, kehidupannya ya begitu aja itu. Karena apa ya, kehidupan yang amat sangat susah. Nah, saya disuruh gadein, ada tetangga-tetangga, ya tolong gadein radio, gadein celana, gadein baju, gadein sewek, ya gadein apa ya, dari zaman dulu tahun-tahun
tahun-tahun zaman saya dulu itu ya, gaden itu umum sudah, tempat penggadean itu tempatnya untuk apa namanya, kita meminjam uang dengan cara menggadaikan barang-barang yang apa yang kita miliki, jam dinding, apapun bisa digadein. Lah itu orang-orang berlangganan sama saya. Ya gadein saya ini, saya barang gini-gini, sampai bawa barang gadean itu di bangkel. Zaman dulu tuh nggak ada tas, ada tuh kain, kayak kain taplak kayak gini nih, kain taplak itu gini. Nah, ini barang ini bungkus di bangkel namanya. Nah, diikat dengan kain tuh, kalau orang-orang Jawa itu namanya di bangkel. Bangkelan sini saya jalan itu jauh itu dari Kedungannya itu ke mana? Ke Petemon Timur. Oh, melewati Jalan Arjuno langsung ke Petemon Timur, itu jauh sekali, itu lumayan itu. Saya sudah mulai bawa bangkelan, datang ke Cinanya, Ci ini digadein, ini. Saya itu sudah apa? Nama saya di tempat penggadean itu sudah sangat umum, terkenal saya. Ayat ini rajanya gaden, dipakai namanya orang-orang itu sudah. Ayat. Ya ini lu gadenmu gak diambil-ambil gimana ini? Udah 3 bulan tak lelang lo. Ya lelang aja Ci, ngapain repot? Orang saya lu cuman gadein aja saya. Terus masa saya mau disuruh ngambil kan nggak mungkin. Udah dilelang aja, nggak apa-apa. Nanti saya ngomong sama orangnya, ya udah tak lelang. Kamu ngomong sama orangnya ya, barangnya udah dilelang, jangan dicari lagi. Oh ya lelang aja. Udah tak sampein ke orangnya, barangku udah dilelang, kak kamu ambil-ambil. Iya ya, gak apa-apa, udah dilelang, gak apa-apa. Orang saya memang gak punya uang. Nah itulah pekerjaan saya, kemandirian saya semasa saya masih SD itu. Kalau ada orang-orang butuh minta air, ayat ambilin air. Udah saya ngangsu itu ambil air, beliin air, dia bawain ke rumahnya. Itu ember-ember, bul-bul yang besar tong-tong itu saya penuhi semuanya. Saya dikasih upah. Kalau dia nggak punya uang ya cuman upahnya apa? Makan. Ya saya minta maaf ya, ini nggak ada uang ini. Upahnya kamu makan aja, itu ada di bakul pasti ada makanan. Ya udah, saya makan saya bisa makan, nggak apa-apa. Yang penting perut saya kenyang, perut saya warak. Saya lakukan tiap hari dengan apa? Dengan kesabaran, dengan keikhlasan. Tujuan saya apa? Kepingin bantu orang tua. Bagaimana sih supaya orang tua itu nggak sakit, orang tua saya itu nggak kepikiran, tiap hari saya bisa makan. Ya itu aja. Saya minta ya jadi buruh lah istilahnya. Buruh ngangsu, buruh pijet, buruh gaden. Udah segala cara saya lakuin saya itu. Nah, ngerti ya. Habis itu terus sudah mulai SMP ini, udah mulai menginjak SMP. Saya udah nggak kerja yang jadi buru-buru tadi, buru-buru pijet, buru-buru apa namanya gaden, udah nggak. Saya nggak mau. Saya kerja di percetakan, tukang sablon. Nah, saya jadi kernetnya, saya disuruh-suruh jadi kernetnya tukang sablon. Udah, saya di situ digaji, saya digaji tiap minggu. Gajian saya tiap minggu itu, nah saya kasih ke ibu saya. Ibu saya itu sangat mencintai saya, sangat menyayangi saya, karena saya itu anak yang terakhir, anak yang ke-10, anak merucu. Anak yang terakhir itu pasti disayang sama orang tua, dan saya pasti juga sayang sama orang tua saya gitu. Nah, saya berjuang segala cara dengan segenap tenaga saya itu supaya bisa membantu orang tua saya. Nah, dari pekerjaan saya menjadi kernetnya tukang sablon. Nah, tapi kamu tahu sendiri, ibu saya itu orang taat. Ibu saya itu orang tekun. Islamnya, agamanya, bapak saya itu orang tekun. Karena bapak saya itu, Bapak Dul itu cucunya apa? Cucunya kiai di Sumeneb sana. Itu kalau masalah agama itu sangat fasih bapak saya itu. Tekun dia beribadah. Tapi di sini, saya pribadi, itu orang yang gak tekun beribadah. Saya memang berbakti kepada orang tua. Saya memang takut kepada orang tua. Tapi logika saya itu sangat kuat. Saya selalu nentang bapak dan ibu saya. Itu SMP itu kejadiannya. SMP itu. Sampai-sampai saya itu, apa namanya, disuruh sholat, disuruh ngaji. Saya nggak mau. Saya bantah terus ibu saya, bapak saya itu. Sampai-sampai ibu saya itu terakhir bilang begini, ya kamu itu harus sholat. Kamu itu harus beribadah. Kita itu orang-orang muslim, orang-orang taat. Terus kenapa kamu nggak mau sholat? Saya memang paling benci dengan yang namanya sholat, itu paling benci, ya, paling nggak suka lihat orang-orang sholat waktu itu. Kenapa? Teman-teman saya semua yang sebaya dengan saya itu kejadiannya itu mau sholat Jumat itu, mau sholat Jumat, jalan itu
kalau nggak salah itu 4-5 orang, itu teman-teman yang sebaya itu. Kamu mau kemana tak gituin? Mau sholat Jumat gituin. Itu SMP itu. Sholat Jumat, buat apa kamu sholat tak gituin? Sholat sama kamu nyembah siapa tak gituin? Kamu itu, ya saya nyembah Tuhan lah, orang saya agama Islam. Kamu ngerti itu dia jalan itu 4 kalau nggak 5 orang itu. Di sini kan ada got. Tahu sendiri orang Surabaya itu tempat pembuangan apapun itu di got. Ya, BAB itu yang namanya sapi tank itu larinya ke got semua itu orang-orang Jawa pada waktu itu di Surabaya itu ada tai itu ngambang entir yang di sungai itu saya ambil pakai itu loh, pakai kayu bambu itu, serok pakai bambu, tak lemparin ke anak-anak yang mau sholat itu. Sarung-sarungnya tuh kena tai semuanya, baju-bajunya, dia marah, dia, kamu gila kamu ya, saya ini mau sholat, ngapain kamu lempar pakai tai? Ya kamu yang gila tak gituin. Ngapain kamu sholat? Sholat buang-buang waktu aja. Ayo kita main-main, ayo kita main. Gak penting itu sholat. Sekarang saya sampaikan ke Tuhanmu ya, sampaikan ke Tuhanmu. Itu SMP itu kelas 2 itu saya udah punya pikiran kayak gitu itu. Sampaikan ke Tuhanmu. Saya mau minta apelnya warnanya merah, 1 aja, nggak usah banyak-banyak. Kasih tahu sama Tuhanmu, kalau dia bisa ngasih saya apel 1 aja yang warnanya merah, saya mau sembahyang sama kamu, gitu ya. Akhirnya apa? Teman-teman semua nggak bisa jawab, karena memang apa kenyataannya? Pikiran saya, logika saya itu main gitu. Disuruh sholat, ibu saya nyuruh, bapak saya nyuruh, semua orang sholat. Tapi sholat itu kemana sih arahnya? Tuhan itu yang seperti apa sih? Logikanya itu yang nyuruh, ya kan? Sama yang disuruh itu harus tahu. Misalkan begini, ini beliin rokok. Ini uangnya. Lah saya kan tahu disuruh orang. Ayat ambil air. Kan saya tahu disuruh orang. Berarti yang nyuruh sama yang disuruh itu saling ketemu, saling berhadapan. Lah logika saya itu mainnya begini. Orang itu sholat. Katanya beribadah, menyembah Tuhan. Tapi dia nggak tahu Tuhannya. Nggak pernah lihat Tuhannya. Kan kebingungan saya akhirnya. Dari situlah awal mulanya saya itu memang benar-benar saya nggak yakin dengan agama, nggak yakin dengan Tuhan. Saya sempat keliling waktu itu, ketemu sama yang namanya Pak Haji itu. Kalau zaman sekarang mungkin ustadz itu, orang-orang yang biasanya khotbah di masjid itu. Saya datengin rumahnya, Pak Haji, saya mau nanya, Pak Haji sholat kan? Iya saya sholat nak. Loh, Pak Haji pernah nggak ketemu sama Tuhan? Enggak pernah ketemu Tuhan. Saya itu cuma beriman aja. Terus kenapa kamu nanya-nanya masalah Tuhan ini? Kalau kamu nggak mau sholat ya nggak apa-apa. Gak usah kamu nanya-nanya sama saya. Lu enggak gitu Pak Haji, saya itu mau nanya, mau nyari kebenaran bahwa yang bener nggak Tuhan itu ada gitu loh. Kalau Tuhan itu ada, Pak Haji bisa nunjukin ke saya mau sholat. Tapi kalau cuma sekedar saya itu disuruh sholat, terus saya nggak tahu Tuhan saya, ngapain saya harus sholat Pak Haji? Marahlah Pak Hajinya itu, Pak Ustadznya itu. Kau pergi aja udah. Kamu tuh masih kecil kamu tuh. Mau kamu sholat, mau gak terserah kamu dah gitu. Saya diusir. Saya sambil menggerutu pergi saya. Kenapa ini? Orang saya ini nanya Tuhan, kepingin tahu Tuhan kok saya malah dimarahin gitu. Nah, jawabannya seperti itu. Akhirnya datanglah ke Mak Haji. Mak Haji itu ya juga ustadz. Guru ngaji, dia banyak murid-muridnya. Tak datengin. Masuk saya ke rumahnya. Ada apa nak? Katanya Mak Hajinya itu. Iya Bu, Mak Haji, saya mau nanya ini. Bener nggak Tuhan itu ada Mak Haji? Ya Tuhan itu ada. Loh, Mak Haji pernah ketemu sama Tuhan? Nggak pernah ketemu saya. Ini cuman saya beriman. Kenapa sih kamu nanya itu? Saya itu kepingin sholat Mak Haji, tapi kepingin tahu Tuhan. Kepingin tahu siapa sih yang nyuruh sholat itu. Wah kamu itu aneh-aneh kamu ya. Saya tahu kamu anaknya Rupiah ya. Iya Bu itu. Udahlah gak usah tanya-tanya, kalau kamu kepingin sholat sini aja sholat sama saya ya. Tak ajarin kamu ngaji ya. Tapi saya tetap nggak mau, nggak ngaji. Saya datang ke sini nggak kepingin saya belajar ngaji. Saya itu kepingin nanya, bener nggak Tuhan itu ada? Saya kepingin ketemu Tuhan. Kalau saya ketemu Tuhan, saya mau sholat. Ketawa dia, kepala saya dipegang. Ya udah pulang dah kamu dah. Nanti mudah-mudahan kamu tahu sendiri digituin. Saya pulang. Itu cukup bijak itu Mak Haji itu daripada yang Pak Haji yang tadi itu, yang Pak Ustadz yang tadi itu. Saya diusir marah-marah. Mak Haji nggak marah, dia senyum-senyum dia. Anaknya Rupiah, saya tahu ibumu lo sering pengajian sama saya. Udah pulanglah kamu ya. Mudah-mudahan nanti kamu tuh tahu sendiri. Saya pulang, gimana sih, matur suwun. Saya pulang saya.
pulang kembali ke rumah. Nah, pada suatu hari ibunya Ayah tuh ngomong begini, ibu saya ngomong, kamu harus beribadah, kamu harus sholat. Saya lawan lah ibu saya, itu kejadiannya tuh sore itu. Ibu saya tuh sore kejadiannya, kenapa saya harus sholat, Bu? Kenapa saya harus sholat? Gak penting sama sekali itu sholat. Saya sudah nanya sama Pak Haji, dia nggak tahu Tuhan. Saya nanya sama Haji, dia nggak tahu Tuhan. Saya udah keliling ini nanya tentang Tuhan, tapi dia nggak bisa menjawab, dia nggak menunjukkan di mana Tuhan itu berada. Saya mau sholat asalkan saya bisa ketemu dengan Tuhan, karena Tuhan itu yang memerintah. Ya, saya yang diperintah. Mana mungkin yang diperintah sama yang memerintah itu nggak tahu, nggak kelihatan. Bodoh itu, Bu. Ibu tiba-tiba ibu saya itu marah, meluap-luap emosi. Ibu saya itu sambil ngulek bumbu itu, ngulek dicobek gini tuh. Sambil ngulek tuh dia marah begini. Dasar kamu anak setan kamu. Kamu gak mau sholat kamu. Kamu anaknya setan kamu. Iya, Bu. Memang benar saya anaknya setan lah gituin. Tapi setannya itu adalah ibu sendiri. Karena ibu itu ibu kandung saya. Berarti ibu setan. Itu seketika itu ulek-uleknya tuh dilempar ke kepala saya sini. Sampai kepala saya ini kayak robek gitu, keluar darah sur. Pergi kamu dari sini, kamu jangan pulang. Saya nggak punya anak, nggak apa-apa. Kalau kamu nggak mau sholat, pergi kamu. Saya lari, saya pergi. Ya saya pergi, saya nggak pulang. Saya nangis, saya sedih saya. Kenapa? Apa yang terjadi dalam diri saya? Salah apa saya? Saya nangis, benar-benar nangis saya. Duduk di pinggir sungai, saya sendirian, saya kayak merenung, kayak melamun, mikir saya. Ya, ini saya ceritain sampai kepingin nangis saya. Sumpah. Sumpah. Taruh. Saya masih ingat kejadian itu, seperti kayak di depan mata. Saya menangis di pinggir sungai. Lalu ya udah, saya akhirnya diem. Saya berusaha, biarlah saya jadi orang salah. Saya jadi orang jelek, gak apa-apa. Orang saya tuh nyari Tuhan. Saya pengen tahu Tuhan. Saya tanya ke sana ke sini nggak dikasih jawaban. Sampai-sampai nanya sama ibu, saya nggak dikasih jawaban. Sekarang ini saya diusir. Saya nggak boleh pulang. Kepala saya bocor sekarang ini. Jadi, saya tuh mencintai ibu saya. Benar-benar mencintai, menyayangi. Dengan setulus hati. Walaupun saya orang miskin, saya nggak apa-apa. Yang penting ibu saya itu biar bahagia. Tiap hari bisa makan, itu saya udah senang. Nah, setelah kejadian itu, 3 hari saya nggak pulang ke rumah. Saya tidur di teman saya. Dicari sama kakak saya yang namanya Siti Kaula itu. Kakak saya yang nomor 9, dia pas di atas saya. Nyari dia saya. Ya, kamu disuruh pulang sama ibu. Gak, aku gak mau pulang. Aku udah diusir kok, aku soalnya katanya bukan orang Islam. Aku katanya itu anaknya setan. Biar saya anaknya setan, gak apa-apa. Saya gak pulang. Enggak, kamu pulang, kamu disuruh pulang. Ibu nangis loh, nyari kamu loh. Gitu. Ya udah, saya gak tega. Saya pulang. Saya pulang. Tapi waktu pulang itu ya saya cuma dipeluk aja sama ibu saya. Ya udahlah. Kamu jangan kemana-mana, di rumah aja kamu. Kamu di rumah aja. Dan waktu setelah itu ibu saya nggak pernah ngomong cerita lagi tentang sholat, gak menyuruh saya. Pokoknya ibu saya pokoknya diam sudah. Saya juga nggak berusaha, nggak pernah ngomong lagi sama ibu saya. Nggak ngomong udah, nggak nanya. Ibu saya juga nggak nanya. Ya, pokoknya berjalan seperti alami aja. Kadang-kadang dia bilang begini, kamu nggak sholat tak? Nah, diam dia. Nah, terus kalau pas waktu bulan puasa itu, semua kan puasa orang-orang itu. Ya, kamu puasa ya sekali aja ya, kamu ya. Saya kepingin lihat kamu itu puasa. Kita loh tiap hari puasa semua.
saya kepingin kamu tuh lihat kamu puasa. Saya puasa dah, ya, nyenengin ibu saya. Ikut dah saya sahur makan itu. Nah, tapi tahu nggak, kalau siang itu kalau nggak ada orang, saya minum. Saya minum air sekenyang-kenyangnya. Saya kadang-kadang ambil gula, saya makan gula. Ya seadanya pokoknya apapun saya makan pokoknya. Saya nggak puasa, tapi di depan bapak, di depan ibu, di depan keluarga, saya ngomong puasa, ya bohong, biarin dah. Yang penting mereka seneng, biar saya itu ikut puasa gitu loh. Ya udah, saya jalani aja, yang penting nyenengin mereka gitu loh. Walaupun saya bohong. Kenapa saya lakuin itu ya? Karena saya tuh nggak percaya, ngapain saya harus ngelakuin puasa lagi, disuruh saya nggak boleh makan, nggak boleh minum. Kalau saya lapar gimana? Kalau saya haus gimana? Terus katanya disuruh Tuhan lagi. Itu namanya pembodohan waktu itu. Pikiran saya itu main, logika saya itu main gitu loh. Saya itu percaya kalau melihat dengan begini itu baru percaya. Nah, udah saya jalani puasa udah. Buka, ikut buka, makan. Seneng dah ibu saya senyum-senyum di bayangannya, ya anak saya mau puasa ini. Padahal saya nggak puasa. Orang saya siangnya biasa aja, mau di jalan-jalan sana kalau ketemu mangga muda, ada jambu apa ya saya makan. Tiap hari ya saya lakuin itu sampai puasa itu selesai ya. Saya pura-pura aja, tapi yang sesungguhnya nggak pernah saya ngelakuin puasa sama sekali. Gitu. Nah, itu saya apa ya? Saya berbakti sama orang tua, ya kan? Saya jadi anak yang baik di hadapan orang tua. Tapi pergaulan saya di luar sana, ya karena mungkin nggak punya Tuhan mungkin ya, nggak punya rasa iman ya. Saya itu bergaul dengan bandol-bandol itu. Kalau di daerah Kedungannya itu tempatnya bajingan-bajingan, bandit-bandit, promocora. Nah itu saya bergaul sama mereka. Mereka itu orang yang sudah dewasa-dewasa, orang tua-tua itu sayang sama saya. Kalau mereka judi, ya mereka judi tak tungguin, beliin kopi, saya suruh beliin kopi, beliin makan, saya suruh beliin makan, beliin rokok, ya saya jadi pesuruhnya dia, bergaul dengan mereka itu, dengan para bajingan-bajingan itu, bandol-bandol itu. Udah, kadang saya disikut, kamu bikin sial aja kamu itu, dasar kamu, disikut, diludahin, ditempelin, ya saya diem aja, udah, ngapain mereka marahin saya, nanti sebentar berubah pikirannya pada saat dia tuh judinya itu menang, diambil uangnya, saya dipanggil, dipeluk-peluk, ini anak emasku ini, saya sayang sama dia. Beliin rokok, susu EPN, susunya ambil dah. Sayang kan? Ya terkadang saya dipukul, terkadang saya disayang. Itulah kalau kita itu bergaul dengan mereka-mereka yang bajingan, bandol-bandol itu seperti itu gitu loh. Jadi mental saya terdidik, terbangun, saya punya nyali, saya punya keberanian. Karena apa? Dari kecil itu, dari SD ya sampai SMP itu saya sudahlah terkenal lah di daerah Kedungannya itu. Senang berkelahi, teman-teman semua nggak ada yang berani. Saya ngatur-ngatur dia, saya merintah-merintah dia. Kalau ibu saya nyuruh, ayah, ya beliin daging, ya beliin ayam. Dia sudah mulai waktu saya SMP itu punya dagangan kecil-kecilan. Saya suruh itu anak-anak itu, beliin saya ini. Saya perintah-perintah kayak saya jadi bosnya itu, jadi ketuanya gitu. Nah, udah. Jadi biar mereka yang pergi gitu loh. Nah, dari situlah pergaulan saya di Kedungannya itu yang kadang-kadang diajak mencuri anjing, punyanya Cina-Cina itu yang di pinggir-pinggiran jalan masuk saya lompat, itu SMP itu, masuk saya lompat ke rumahnya Cina itu, ambil anjingnya sama bunga-bunga yang bagus-bagus di pot-pot itu. Main becak udah, orangnya teriak-teriak ya nggak peduli sudah, orang namanya kita bajingan semua, bandol-bandol itu keliling dari rumah Cina yang satu ke Cina yang lainnya, diambil kadang-kadang sehari itu bisa dapat anjing 4, anjing 5, belum bunga-bunga yang pot-pot yang bagus-bagus itu, udah satu becak dijual sama teman-teman saya itu. Saya salah satunya, dibagiin, ya ini bagianmu ini sekian, jualan anjingnya dapat uang sekian, jualan bunga dapat sekian, udah. Saya jadi bandol sudah, jadi bajingan juga. Kadang-kadang masuk ke rumahnya Cina lagi, manjat pohon mangga, satu pohon dihabisin, dimasukin sak gitu. Kalau bahasa Balinya tuh kampil itu, dimasukin. Cinanya keluar bawa pistol, bawa senjata, turun kamu tak tembak kamu, ayo turun. Saya di atas bingung, tuh ditembak mati saya ini. Iya bawa senapan panjang itu, turun kamu tak tembak kamu. Nah, tiba-tiba teman saya yang dari luar tuh lompat semuanya, plong, ayo tembak aja, ayo tembakan kok.
Gak apa-apa tembakan, kamu nembak mati juga kamu begitu. Akhirnya dia bilang, ya udah, turun aja dah, bawa ada pulang mangganya. Besok-besok jangan balik ke sini lagi. Akhirnya orang Cinanya itu mungkin ya juga apa nggak berani mungkin ya, karena yang di luar itu teman-teman saya banyak semua dan dibackingi sama itu bajingan-bajingan bandol-bandol yang di tempat saya itu. Kalau ada apa-apa ngomong sama saya gitu, apa nggak berani kita akhirnya, soalnya ada backingnya. Nah dari situlah kehidupan saya sudah nggak pernah mengenal ibadah, mengenal Tuhan, kelakuan saya nggak benar, ya kan? Tapi ibu saya nggak tahu, bapak saya nggak tahu. Semua apa yang saya lakukan itu bapak ibu saya nggak tahu. Apa yang saya lakukan di jalan sama teman-teman yang sampai mencuri, itu pun mereka nggak tahu. Dan saya nggak pernah bercerita. Sampailah terakhir saya lulus SMP. Saya waktu itu sekolah di SMP di Pandigiling sana, namanya SMP Wisma Surya. Wisma Surya Pandigiling. Tiap hari saya itu dari Kedungannya ke Pandigiling itu jalan kaki, lari. Kadang-kadang yang gandul mobil, ikut mobil-mobil itu. Saya pinter sekali kalau gandul mobil itu. Ya udah luluslah saya SMP. Kelas 3 saya lulus. Ibu saya bilang, ayo bapak sudah tua, ibu sudah tua. Sepakat kita pulang ke Sidoarjo. Ayo kita membangun kehidupan, mudah-mudahan kita bisa berubah. Disitulah saya pulang. Saya ke Sidoarjo sama bapak ibu saya. Nah di sana saya diajak sama kakak kandung saya yang nomor 1 itu, dia punya ternak ayam yang sangat besar, ribuan ayam potong, ayam petelur. Saya diajak kerja sama dia sebagai kulinya, sebagai pembantunya. Nah saya dibayarin sekolah tiap bulannya itu, dibayarin tiap bulan saya. Nah tiap bulan saya dibayarin sekolah. Saya bisa membayar sekolah, dibayar cuma berapa? 5.000 rupiah, hanya cukup untuk bayar sekolah aja. Yang lain-lainnya saya cari sendiri saya. Apa cari sendiri? Saya nyuri sana, nyuri sini, nyuri relay ban sepur itu yang di belakang rumah, tak tetei semua itu. Tak tetek itu dapat berapa kilo saya jual. Pokoknya kerjaan saya nyuri aja. Ya itu. Karena apa? Saya nggak punya iman, saya nggak punya Tuhan. Nggak ada petunjuk apa-apa saya sudah gitu loh. Itu saya lakuin semua, tapi ibu saya nggak tahu semuanya. Perjalanan saya di luar sana saya nakal ya. Yang waktu di Jawa itu, di Surabaya itu, waktu SMP itu saya ikut organisasi namanya FOKER, Federasi Orang-Orang Kere. Tempat berkumpulnya bambungan-bambungan, gelandangan-gelandangan. Saya ikut tidur di bantaran-bantaran sungai. Makan di restoran, sisa-sisa restoran, itu tiap hari saya ikut. Ibu saya nggak tahu. Saya nyemir sepatu, saya jualan koran sama mereka-mereka itu. Dia nggak tahu juga. Nah itu loh kehidupan saya, liku-liku saya. Sampai saya akhirnya pulang, yang SMA sekolah saya di Kemantren itu, SMA Dharma Wanita itu saya juga bayar sendiri. Bayangin ya, SD nyari uang sendiri buat bayar sekolah, beli buku, pulpen, segala macam. SMP saya kerja sendiri, kerja di percetakan, bayar sendiri. SMA saya bayar sendiri di peternakan itu. Sampai ibu saya akhirnya meninggal, saya kelas 2 SMA. Ibu saya meninggal. Nah, setelah ibu saya meninggal, saya sedih sekali. Saya menderita pokoknya, karena apa? Ditinggal orang yang paling saya cintai, orang yang paling sayang. Biar tahu ya, ibu saya itu meninggal di tangan saya sini. Di tangan kanan ini. Dia baca Al-Ikhlas, dia baca Al-Alaq, dia baca Al-Anas. Di tangan saya ini. Saya saksinya itu, dia baca Al-Ikhlas, Al-Alaq, dan Al-Anas. Satu kali. Setelah itu dia langsung ambil napas ya. Belak, bapak saya bilang, Ayat, itu ibumu sudah meninggal. Itu di tangan saya. Dan sebelum baca surat-surat Al-Ikhlas, Al-Anas, Al-Alaq itu, berpesan sama saya, ya, nah, kamu anakku yang merujuk, anakku yang terakhir. Jadi kamu harus sholat. Kamu percaya sama Tuhan ya. Kamu yang nanti yang bisa menebus ibumu itu kamu. Anakku yang terakhir. Sholat nggak ya? Saya bilang iya. Cuman iya toh. Sampai akhirnya dia mengembuskan napas terakhir di tangan saya ini. Kelas 2 SMA saya. Udah ibu saya meninggal. Setelah ibu saya meninggal itu apakah saya sholat? Apakah saya percaya sama Tuhan? Tidak.
itu semakin menjadi, semakin merajalela saya. Hah? Saya punya anak buah di sana itu, di Jawa itu ada 9 orang anak buah saya. Dia ikutin, tak ajarin apa? Tak ajarin merokok, tak ajarin minum, tak ajarin mencuri, tak ajarin begal. Bayangin itu. Padahal yang saya ajar itu anaknya orang-orang yang beragama semua itu. Ada yang jebolan pondok pesantren, ini pernah mondok itu waktu gabung sama saya itu sudah kafir semua itu, nggak percaya Tuhan semua. Udah tak didik jangan percaya Tuhan, omong kosong itu. Sembayang nyuruh tapi nggak pernah nunjukin wajahnya, nggak pernah nunjukin wujudnya. Mana ada percaya gitu-gitu itu. Jangan percaya pokoknya kamu. Bener yo cakaya itu. Bener itu memang Tuhan gak ketok, gak ono lapo dipercaya. Wah brutal kita setiap hari ya itu. Udah kelakuan kita udah nggak terbendung lagi. Dikejar polisi. Dikejar polisi lari. Karena kita tahu polisinya kita itu ada yang laporan kita itu nodong-nodong itu. Lari ke tambak sembunyi 1 minggu. Itu saudara-saudara saya nggak tahu itu. Nggak tahu kalau saya dikejar-kejar polisi, saya kelakuan saya di luar sana itu nggak karu-karuan itu. Nggak pernah saya tidur di rumah sudah. Semenjak ibu saya meninggal itu sudah pikiran saya lepas sudah. Tujuan saya saya mati. Kepingin mati biar bisa ketemu sama ibu saya. Sampai saya ngomong sama teman-teman, saya kepingin jadi pembunuh bayaran. Siapa yang butuh untuk mencari pembunuh bayaran, cari saya. Tapi satu pun nggak ada pernah saya bunuh orang. Nggak ada yang nyuruh soalnya, nggak ada yang bayarin. Ya akhirnya saya nakal-nakal sendiri. Dikejar polisi, sembunyi di tambak 1 minggu, balik lagi. Gitu lagi, dikejar lagi. Lari lagi. Terus seperti itu saya. Pokoknya, apa ya namanya, mencari diri saya, mencari Tuhan memang benar-benar sangat amat susah. Akhirnya saya menikah sama istri saya. Nur Wahyuni itu. Dia tetangga saya dia. Ya udah saya putuskan setelah lulus SMA saya menikah dengan tetangga saya Nur Wahyuni itu. Itu nggak disetujuin itu. Sama bapak ibunya nggak disetujuin, nggak direstuin. Kenapa disetujui? Kenapa direstui? Orang saya ini bajingan. Saya ini orang miskin. Yang pasti orang tua yang bijak itu menyuruh anaknya menikah sama orang yang punya bibit, bobot yang baik. Nah, anaknya siapa itu, pekerjaannya apa, ya kan? Terus dia itu sekolahnya di mana? Loh saya, anaknya orang miskin, anaknya hidup gelandangan sebatang kara begini, mana ada? Saya culik istri saya itu jam 12 malam, tak culik, tak bawa ke Surabaya, lari di sana. Akhirnya apa? Dicari sama pamannya, dicari sama kakaknya. Tolong kembaliin adikku. Marah saya. Orang saya sayang sama dia, kok cinta sama dia, dia juga mau kok sama saya. Saya mau pergi ke Bali. Mau ke Bali sana, ada kakak saya yang tinggal di Bali. Pokoknya percayalah. Balikin adikku, balikin keponakanku. Saya jaminannya. Iya, kalau misalkan seandainya saya nanti kasih setujui, itu kepalamu tak potong dua-duanya kamu. Sumpah tak potong gitu. Iya udah potong kepala saya, asalkan nanti adikku bawa pulang dulu, keponakanku kembaliin dulu. Saya jaminannya. Kalau memang kamu nggak direstui, bunuh dah saya. Ya udah kamu jaminan 2 orang. Saya akhirnya kasih dia istri Bu Yuni itu, istri saya itu, bawa pulang ke Sidoarjo, dibawa sama kakaknya, sama pamannya, sama kakak kandung saya Siti Kaula itu. Inilah anterin lah. Nanti coba dengerin ceritanya orang tuanya itu mau ngerestui saya apa enggak. Akhirnya Nila pulang ke Surabaya, dia ngasih tahu ke saya, Dad, kamu direstui, kamu nanti disuruh menghadap minggu depan ke rumahnya. Iya, siap. Udah minggu depan saya pulang ke Sidoarjo, saya berhadapan dengan orang tuanya. Saya dikasih makan bakso, mikir saya, jangan saya diracun ini saya ini. Tapi itu kan hanya perasaan saya, tak makan. Nah setelah selesai itu ya sudah, saya bisa menikah sama istri saya itu, dan saya hidup mandiri. Tak tanyain istriku, kau percaya sama Tuhan? Ya percaya mas, orang saya orang Islam. Terus kau pernah ketemu Tuhan? Nggak pernah. Lalu kamu percaya? Ya katanya guru agama, katanya gitu. Katanya guru agamamu juga nggak pernah ketemu tak gitu. Ya udah, dia diem, geleng-geleng aja dia sambil senyum-senyum. Akhirnya terus
hari terus berganti. Nah, saya sudah kerja di perusahaan swasta di Sidoarjo, PT Victory Sehat. Saya bekerja di sana. Saya gajian bulanan, mingguan. Gajian mingguan. Ya udah, saya hidup rumah tangga dengan istri saya itu. Berdua saya tinggal. Tinggal apa? Tinggalnya itu sama istri itu di kombong ayam, di kandangnya ayam. Bekasnya kandang ayam punyanya kakak saya yang kandung nomor 1 itu. Tinggal di kandang ayam, tak bersihin bekas dedek-dedeknya, tai-tainya, tak bersihin, saya tinggal di situ. Dan akhirnya saya ikut arisan. Saya dapat arisan, uangnya itu tak bangun buat rumah kecil-kecilan di tanahnya ibunya Bu Yuni itu. Di situ saya mulai punya rumah kecil, ya sederhana lah, saya tinggal di situ. Nah, itulah awal mulanya, ya kan, pada suatu ketika, ya kan, saya itu mendapatkan kayak petunjuk, mendapatkan kayak ilham. Tapi saya nggak tahu apa itu. Saya duduk menghadap ke arah barat, ya kayak duduk begini nih. Duduk menghadap ke arah barat. Nah, tiba-tiba dari arah barat itu seperti kayak cahaya putih kecil sekelereng gini. Itu kejadiannya tuh nggak malam, kejadiannya tuh sore. Bayangin, cahaya itu kelihatan, cahaya itu. Itu sekitar jam 4 sore itu, jam 4 sore. Nah, cahaya itu kelihatan dari arah barat itu seluruh masuk ini ke sini. Ke dahi saya itu langsung turun ke hati saya sini, turun. Katanya dia itu ngomong, saya ini kakekmu. Saya mikir kakek yang mana? Orang bapak saya meninggal aja umur 80 tahun bapak saya usianya 4 tahun. Nggak mungkin saya tahu kakek saya gitu loh. Orang bapak saya aja saya nggak tahu. Di usia 80 tahun dia meninggal itu tahun 74, saya usia 4 tahun. Hah? Kalau disuruh bayangin gini aja nggak tahu saya kakek saya, bapak saya, apalagi kakek. Dia bilang, aku ini kakekmu. Dari semua cucuku yang banyak itu, kamu tak pilih, digituin. Kamu tak pilih, kamu. Kamu tahu, dari kamu mulai di dalam kandungan itu, kamu sudah tak lihat. Kamu sudah tak lihat. Siapa kamu? Nanti siapa yang akan saya wariskan semuanya? Itu kakek saya. Namanya, dia bilang namanya Baranding. Nah, ya saya antara percaya nggak percaya. Orang ini cuma cahaya yang datang nemuin saya itu. Yang masuk ke dahi terus turun di hati saya itu berbentuk cahaya, nggak berbentuk manusia, tapi cahaya itu bisa ngomong di sini. Kalau dia tuh bilang saya itu kakekmu, namanya Barandim, saya ini kakek dari bapakmu, kamu yang tak pilih, aku ini orang spiritual, ya. Nah, aku ini orang berilmu. Nah, semua ilmu-ilmu ini akan saya wariskan ke kamu, katanya gitu. Kamu tak pilih. Ini gadanganmu, ini nak. Gadangan itu kalau orang Jawa itu kayak pemberian dulu. Kayak modelnya kayak warisan dulu. Nah, semua itu warisan saya katanya. Nah, orang tua itu, kakek itu akan mewariskan kepada saya. Ya udah, percaya nggak percaya, saya jalani. Kakek saya itu membimbing saya dibimbing. Ya itu bimbingnya itu dari dalam hati. Tiba-tiba saya diajarin bagaimana caranya itu sholat yang benar, bacaan-bacaannya itu bagaimana. Orang saya bisa komunikasi sama kakek itu. Sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, saya diajari semua. Bacaan-bacaannya, ya kan, tata caranya, semua itu diajari dengan gerakan-gerakannya. Saya ngelakuin itu, saya jalanin itu. Sambil minum dulu. Saya jalani antara percaya dan tidak, tapi tetap saya seperti kayak apa ya, kayak terdorong, seperti kayak harus melakukan. Kalau saya nggak mau melakukan, seperti kayak malas itu, kayak ya udah kayak dari yang merintah-merintah itu, ya udah saya refleks aja ngelakuin, saya dengan bacaan-bacaannya, dengan doa-doanya, dengan tata caranya, dengan waktunya, itu saya lakukan seiring dengan waktu, pelan saya lakuin itu. Akhirnya sambil bekerja itu, posisinya sambil bekerja di Victory Sehat di Sidoarjo itu. Nah, tahu sendiri pada saat saya sebelum ketemu sama kakek saya Mbak Randim itu, kerjaan di Victory Sehat itu tempat kumpulnya berandal-berandal semua itu, bajingan-bajingan di Sidoarjo. Saya salah satunya gitu loh. Ada grup Gapero, Vampir, Exeter, Exiles, Dead SS.
Udah, saya juga punya grup sendiri, namanya Slokter itu. Saya juga punya grup saya, sama teman-teman saya. Itu sebelum ketemu Mbak Randim lah. Setelah ketemu Mbak Randim, saya udah mulai menjauh itu sama teman-teman saya itu. Saya sholat di tempatnya satpam itu, namanya Pak Tambit, itu satpamnya orang-orang orang tua itu. Kaget dia, loh, nak, kamu mau sholat digituin. Ketawa dia, alhamdulillah ya Allah, kamu dapat hidayah mungkin hari ini. Kok bisa kamu sholat? Iya Pak, saya sholat saya ini Pak, mau minta pinjam sajadahnya saya. Oh iya, udah, saya sholat itu di pos satpam itu. Nah, kenapa saya sholat di situ? Saya sembunyi-sembunyi sholat itu biar nggak ketahuan teman-teman saya. Karena teman-teman saya tahu nanti saya dimarahin. Karena apa? Tiap hari mereka tuh ngajaknya itu minum, mabuk, resek, nggak karu-karuan. Ya itu, makanya saya sembunyi-sembunyi. Nah, pada suatu ketika saya sholat di belakang, teman-teman tuh lihat semua, tahu. Saya sholat, dia marah semuanya. Wih, ini ya, kamu ini ya, ada apa namanya? Ada setan sembayang ini. Dia godain saya, dia berusaha membatalkan sembayang saya. Udah dia telanjang di depan saya gini sambil menari-nari dia. Saya dalam keadaan sholat. Ada yang tidur itu di bawah ini supaya saya nggak bisa sujud. Tidur telanjang itu bayangin. Bugil dia. Saya supaya nggak bisa sujud saya. Nah, sampai akhirnya apa? Tempat sembahyang saya itu yang namanya kayak meja panjang itu diangkat rame-rame, dibuang itu di serbuknya karet itu sampai saya hitam semua. Akhirnya ya udahlah, udah badan udah kotor semua, orang dibuang, digotong sama mereka itu supaya saya nggak boleh menjalankan sholat. Akhirnya saya putuskan, Mbak Ranting bilang begini, kamu jangan kerja, udah di rumah aja, kamu harus ikutin apa yang saya tuntun. Nah udah, saya nggak kerja, saya dimarahin saya sama ini apa namanya istri. Saya dimarahin istri, kenapa nggak kerja tuh, kita mau makan apa gitu. Ya udah, saya putuskan saya, pokoknya perintah dari kakek saya ini saya nggak boleh kerja. Dan saya spontan pokoknya mau gitu loh. Ya udah nggak kerja saya jalani tiap hari. Mertua marah, saudara-saudara saya marah. Disitulah awal mulanya saya gak bekerja dan saya mulai taharub mendekatkan diri kepada Allah secara total. Saya di dalam kamar, gak pernah keluar, gak pernah komunikasi dengan siapapun. Saya gak boleh menginjak tanah, saya gak boleh keluar dari pintu sama kakek saya. Pokoknya hari-hari saya itu disuruh pikir. Dikir wirid, sholat, dikir wirid, sholat tiap hari. Sampai saya itu tiap hari itu harus dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih, kentut disuruh wudhu. Habis misalkan dikasih Bu Yuni makan 1 sendok, 2 sendok gitu, saya disuruh wudhu. Saya itu bisa menjaga wudhu waktu itu. Dari duhur sampai subuh, saya masih punya wudhu. Nah, setelah saya sholat, salam begini, apakah saya harus pergi? Enggak, itu saya dikir terus. Sampai apa? Dikir saya itu meresap di dalam darah dan daging saya. Meresap di dalam jiwa raga saya. Mulut ini enggak ngomong, tapi hati dan pikiran terus dikir. Karena apa? Saking biasanya. Nah, saking biasanya berbulan-bulan saya enggak keluar rumah, berbulan-bulan saya enggak komunikasi, sampai istri saya itu Yuni itu nangis. Kenapa? Kok saya nggak disentuh sama sekali? Saya bilang, saya belum ketemu Tuhan, pergi kamu. Kalau istri saya di depan saya begini, saya berpaling begini. Kalau istri saya di sini, saya berpaling begini. Saya nggak mau nyentuh badannya. Takut apa? Takut wudhu saya hilang. Saya nggak mau melihat mandang matanya. Takut apa? Wudhu saya hilang. Padahal itu istri saya sendiri. Dia kan ngomong, loh saya lu istrimu, saya lu istri sah. Kenapa mandang mata saya tuh nggak mau? Nggak boleh sama Mbak Rantim lah gitu. Masalahnya aku disuruh tuh fokus sama Allah. Biar ketemu Allah, nggak boleh mandang apapun saya. Walaupun kamu istriku, nangis lah dia akhirnya. Dia nangis dia. Ya udah, kalau kamu nggak mau nungguin aku mencari Allah ini, kau boleh menikah lagi, nggak apa-apa. Tinggalin saya. Nah, saya ikhlas, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Terus istri saya bilang, enggak, saya akan tungguin kamu sampai kapanpun. Enggak, saya mau nanya kira-kira lama apa enggak ini yang kamu lakuin ini. Yang ayah lakuin ini lama apa enggak? Saya bilang, enggak tahu saya. Bisa aja lama, bisa aja enggak.
Saya juga nggak ngerti saya. Sekarang saya masih tahap proses mencari Tuhan. Udah akhirnya dia pergi dia. Saya tetap beribadah. Setiap pagi, siang, sore, malam saya lakukan ibadah dengan kesabaran saya, dengan ketulusan saya, dengan keikhlasan saya. Saya berjuang sendiri, saudara-saudara menganggap saya orang gila. Semua orang menganggap saya sudah gila, sampai dia datang nemuin saya, kamu sudah gila kamu itu. Udah nggak kerja, kamu tiap hari nggak keluar rumah, nggak komunikasi sama siapapun, di dalam rumah berbulan-bulan, kamu gila kamu itu. Saya digituin, saya jawab apa? Ya, saya memang orang gila. Kamu orang yang waras. Ya, pergi aja kamu ke sana. Jangan pernah kamu bergaul dengan orang gila, tak gituin. Kalau kamu bergaul sama orang gila, nanti kamu gila sendiri, tak gituin. Ya udah, dasar gila saya digituin. Saya pulanglah, saudara saya itu pulang. Saya nggak peduli. Saya kembali lagi, saya menjalani mendekatkan diri kepada Allah. Itulah yang disebut ilmu tasawuf. Itulah yang disebut sufi. Saya menjalani sufi, suci lahir dan batin. Tak jaga benar-benar sufi saya. Saya menjalani tasawuf. Tasawuf itu apa? Ngaji rasa, ya. Karena Tuhan itu tidak bisa dilihat dengan kasat mata, ya. Tuhan tidak bisa disandingkan dengan sesuatu apapun. Tuhan tidak berbentuk seperti makhluknya, ya. Nggak bisa disanding-sandingkan dengan makhluknya. Karena Tuhan adalah zat yang maha suci, zat yang maha sempurna. Makanya dengan cara itulah saya akan bisa bertemu dengan Tuhan saya. Diajari sama Mbak Rantin untuk mensucikan diri, mendekatkan diri kepada Allah, bertaharub, menjalani sufi, menjalani tasawuf. Itu tiap hari dan tiap hari saya jalani. Sampai pada akhirnya, itu saya ketemu sama Tuhan itu sendiri. Saya itu dari pas hari Jumat, duduk saya, pikir saya, orang saya udah enggak keluar itu sudah 7 bulan itu. 7 bulan nggak keluar rumah, 7 bulan saya nggak nginjek tanah, 7 bulan saya nggak komunikasi dengan orang lain. Setiap hari saya itu dzikir wirid terus, sholat ibadah terus, itu hari-hari saya. Saya tanpa sadari. Nah, saya duduk di kursi ini menghadap ke arah barat sambil dzikir, tapi dzikir saya itu nggak pakai lidah, karena saking biasanya saya seperti kayak dzikir siri gitu. Dzikir rahasia. Jadi dzikir siri atau dzikir rahasia itu yang tahu hanya saya sendiri. Orang lain nggak tahu. Karena nggak ngucapin apa-apa. Di mulut itu diem. Tapi apa? Pikiran dan hati itu menyatu dan seluruh organ tubuh itu berdzikir. Saya mendengarkan dan saya merasakan. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. La haula wala quwata illa billahil alil azim. Dari ujung rambut sampai ujung kuku, seluruh organ tubuh saya itu bertasbih. Sampai tasbih ini saya sandingkan dengan angin, dengan hujan, dengan apapun yang ada di luar-luar itu, nyambung semuanya. Ternyata seluruh alam semesta itu bertasbih. Dan saya mengikuti tasbih saya bersandingan dengan alam semesta. Itu saya lakukan tuh tiap hari. Dan akhirnya saya duduk menghadap barat pada hari Jumat itu, ya kan? Saya seperti kayak orang gila. Tapi hanya Bu Yuni yang tahu. Pintu dikunci sama Bu Yuni. Saya bilang, Bu, kakiku hilang, Bu. Tanganku hilang, Bu. Seluruh badan saya hilang, saya gak bisa melihat. Rumah-rumah semua hilang. Istri saya di depan itu hilang. Semuanya hilang. Gak ada bekasnya, gak ada wujudnya. Tubuh saya semuanya itu dari ujung rambut sampai ujung kaki ini hilang semua. Tapi saya melihat, saya merasakan tuh semuanya gak ada. Jangankan itu istri saya, rumah-rumah semuanya. Saya loh hilang, raga ini hilang. Nah, itu yang disebut mati sak jeroning urip. Mati di dalam kehidupan. Hilang semuanya, nggak bisa lihat saya. Saya naik ke atas tinggi-tingginya saya. Naik setinggi-tingginya saya. Setelah naik setinggi-tingginya saya, di sana itu ada hamparan. Di sana itu nggak ada matahari tapi terang, nggak ada angin tapi sejuk. Batu-batu nggak ada, gunung-gunung nggak ada, apapun nggak ada. Gong liwang-liwung kosong. Di sana saya berdiri, akhirnya saya duduk saya, plek. Sendirian saya, tengok kiri kosong, tengok kanan kosong, depan kosong, kosong. Nggak ada gunung, nggak ada pohon, nggak ada hewan, nggak ada manusia, nggak ada satupun makhluk. Hamparan kosong. Saya bangun sendiri, di mana saya ini? Saya kebingungan saya ini. Orang saya itu, tujuan saya itu
nggak kemana-mana, kok ini saya dilempar di sini, apa tempat apa ini, kosong semuanya, tidak ada suara apapun, tidak ada sesuatu benda apapun, kosong, hening, sunyi, senyap. Saya sendirian bengong saya. Di mana ini? Saya tengok sana kosong, kosong, tengok belakang kosong, depan kosong. Tiba-tiba dari dahi saya itu celurut kayak cahaya gitu. Pelak. Cahaya itu tiba-tiba menjelma menjadi tubuh saya, diri saya sendiri. Saya kaget, apa ini? Saya pegang begini tuh, terus hilang dia, hilang dia, hilang. Seperti kayak hologram itu, hilang dia. Tiba-tiba muncul lagi, seperti saya, 100% seperti saya. Saya pegang lagi begini, hilang lagi. Itu sampai 3 kali kejadiannya saya pegang itu hilang. Nah, akhirnya yang ketiga kalinya saya nanya sama dia, siapa kamu? Dia jawab, aku yo aku. Aku duduk kon, tapi kon iku aku. Rosomu yo rosoku, nyawamu yo nyawaku. Siji roso, siji karep yo siji tujuan. Dia balik lagi cahaya itu. Masuk ke dalam keningnya ayah ini. Duduk lagi di sini. Plek. Wih. Tertarik lagi saya. Masuk lagi ke raga saya. Nah, itu kejadian itu hanya beberapa menit aja, mungkin ya sebentar lah, beberapa menit aja. Tapi saya ngomong diceritain istri itu 4 jam. Istri saya bilang 4 jam. Ayah tadi duduk seperti itu. Terus apa yang saya lakukan? Katanya ayah itu cuma duduk sambil tunduk gini, enggak bergerak sama sekali selama 4 jam. Tapi bayangan saya cuma beberapa menit aja kok. Sebentar itu kejadiannya. Nah, akhirnya apa? Itulah yang disebut jati diri saya. Saya bertemu dengan jati diri saya. Jati diri itu apa? Jati diri itu adalah dirimu sendiri tetapi yang sempurna. Nah, untuk mendapatkan jati diri yang sempurna, kamu harus meninggalkan sifat keduniawian secara total. Kenapa saya nggak boleh kerja sama kakek? Nggak boleh komunikasi, nggak boleh keluar. Itu semua itu adalah hijab. Itu semua adalah pintu penghalang antara dirimu dengan Tuhanmu. Anak, istri, harta, jabatan, teman, semuanya itu adalah pintu penghalang. Pada saat itu kita tinggalkan semuanya itu, ya kan? Kita akan bisa menemukan jati diri. Tapi jangan sekali-kali dicoba. Karena apa? Kalau semua ini nggak ada yang nonton, dicari-cari sendiri, kamu akan jadi gila. Taruhannya 2. Kalau nggak kamu mati ya gila, itu aja udah. Ya itu. Kenapa saya nggak mati? Kenapa saya nggak gila? Ya karena saya dituntun. Gitu loh. Kalau nggak dituntun, kita coba-coba mencari jati diri sendiri, nggak mungkin. Ya kamu harus punya gurunya yang menuntun kamu gitu loh. Semua itu ada gurunya. Saya juga ada gurunya. Tapi kan saya nggak bisa menceritakan detail tentang guru saya. Orang kakek saya itu meninggal waktu saya disuruh beribadah itu, diajarin sholat itu 50 tahun dia meninggal dunia. Bayangin itu. Sampai kakak-kakak saya itu heran gitu loh. Kok bisa kamu bisa menceritakan detail kakekmu itu? Itu memang kakekmu itu. Iya, kakekmu dulu orang spiritual, orang berilmu. Tinggal di Bangil Pasuruan sana, kakekmu tuh orang hebat, orang top dia itu. Kalau waktu mati itu sampai yang memakamkan itu, pelayatnya itu dari rumah sampai kuburan itu nggak putus manusia itu. Karena kakekmu orang hebat, orang berilmu, orang spiritual. Lah inilah saya dibimbing dengan kakek saya. Yang kebetulan kakek saya orang spiritual. Walaupun saya nggak tahu wajahnya, nggak tahu kehidupannya. Orang saya cucunya, itu yang disebut netes. Nah, dari kakek ke cucunya itu disebut netes. Nah, setelah ini, dari saya ini, kalau misalnya tak wariskan ke anak saya, Ido misalkan. Itu namanya netes. Nah, kalau nanti saya punya murid orang-orang lain, itu disebut natas. Gitu loh. Jadi semua itu ada rentetannya. Nggak serta-merta gampang kita menemukan jati diri, gampang menemukan diri kita sendiri yang sempurna gitu loh. Nggak seperti itu ada rentetannya, ada perjalanannya, ada masanya. Dari SD kelas 3 saya berjuang mati-matian jadi orang yang paling miskin di antara yang miskin itu saya sudah. Paling sengsara dari yang paling sengsara saya sudah. Bayangin itu kehidupan saya sampai dari SD, SMP, SMA saya mandiri. Saya berjuang sendiri apapun itu. Saya nggak pernah minta tolong sama orang lain saya. Orang lain saya nggak pernah minta tolong. Saya berusaha sendiri sekuat jiwa raga sendiri. Sampai pada akhirnya yaitu tadi kembali lagi saya bertemu dengan diri saya sendiri. Jati diri saya sendiri. Tuhan ngomong begini.
Apabila manusia itu mengetahui jati dirinya, ya, bertemu dengan jati dirinya, maka dia akan bisa komunikasi dengan Tuhannya. Jadi yang saya temuin itu adalah jati diri saya, tetapi yang sempurna. Karena apa? Secara syariat, orang-orang Islam, ya, yang beribadah itu adalah tubuhnya. Nah, yang beribadah itu tubuhnya. Tubuh itu diatur. Syariat itu adalah tuntunan. Syariat itu adalah aturan. Jadi kita harus mengikuti tuntunan dan aturan yang ditetapkan kepada Nabi dan Rasul kita, gitu loh, atas perintah dari wahyunya Allah. Nah, jadi orang sholat, orang beribadah di alam dunia itu menyempurnakan perilakunya, menyempurnakan pribadi dan perilakunya. Lah, dari situlah saya dibimbing sama kakek menyempurnakan pribadi dan perilaku sampai kita naik ke puncak torekot, ya. Waktu sholat, ibadah itu kan syariat saya itu. Tentang tubuh saya, dari ujung rambut sampai ujung kuku. Seluruh organ tubuh itu adalah syariat saya. Dan syariat itu butuh tuntunan, butuh ibadah. Saya naik ke level kedua, saya torekot saya. Ngaji roso, tasawuf saya. Sufi, suci lahir batin. Udah, kita ibadah nggak dihitung-hitung lagi. Apa itu? Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Saya nggak ngitung. Saya. Kalau kamu mungkin kalau misalkan sholat nunggu dipanggil sama adzan, saya enggak, malah adzan tak tungguin. Itu selama 7 bulan saya beribadah istiqomah, saya menjalani tasawuf, saya menjalani sufi. Tidak ada kata henti waktu itu. Sampai pada akhirnya saya ketemu dengan diri saya yang sejati tadi itu. Diri saya yang sejati itu disebut guru sejati. Guru sejati itu sejati ning guru. Tidak menyerupai kitab, tidak menyerupai manusia, tidak menyerupai apapun, tapi menyerupai dirimu sendiri, tetapi yang sempurna. Itulah guru sejati, ya. Jadi nanti akan saya bahas di video yang berikutnya untuk kelanjutannya, ya. Sampai saya bisa ngobatin orang, nolong orang, ya. Saya punya murid banyak, murid saya yang di Jawa, murid saya yang di Bali, murid saya yang di Australia. Saya nggak mengenal yang namanya murid itu kamu mau agama apa, mau Islam, mau Hindu, mau Buddha, mau Kristen, mau kamu nggak beragama sekalipun, kamu bisa jadi murid saya, tak bimbing kamu. Karena apa? Pada awalnya saya itu nggak percaya agama, saya nggak percaya Tuhan saya. Maka dari itu, orang-orang yang ketemu dengan saya itu semuanya, saya nggak peduli yang namanya agama. Yang penting dia manusia itu, yang namanya manusia itu sama. Dia punya rasa, dia punya perasaan. Makanya kita harus bisa membimbing dia dalam keadaan apapun, sekuat apapun. Karena manusia itu punya hati, punya makom yang berbeda-beda. Ya, kita itu hanya mengarahkan, hanya mendidik. Kembali ke dirinya masing-masing. Jadi, pesan saya yang terakhir hari ini, ya kan. Janganlah kamu pernah putus asa. Janganlah pernah kamu menyerah. Walaupun kamu itu miskin, kamu itu orang yang nggak punya apa-apa, kau pasti masih punya harga diri. Tetap pegang harga dirimu sampai kau menemukan jati dirimu yang sempurna tadi, yaitu guru sejati tadi itu. Itu pesan saya.